Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kisah Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang susah jadi miskin. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang sahabat Nabi SAW yang masuk surga karena kedermawanannya. Suatu ketika, kedermawanan Abdurrahman bin Auf dibalas dengan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia membeli kurma busuk. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu penopang dakwah Islam terbesar sejak ia masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya adalah Abu Amr. Abdurrahman bin Auf dikenal sangat dermawan. Lingkungan keluarganya yang ahli berdagang menjadikan Abdurrahman bin Auf tumbuh dewasa sebagai pedagang yang sukses. Ia telah menjelajahi berbagai negeri di luar Makkah, hingga ia menjadi pedagang besar tanpa tanding di zamannya. Semenjak masuk Islam, ia tak segan-segan mempertaruhkan jiwa dan hartanya demi menghidupkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Ia sangat mendukung penuh perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Catatan yang tidak terlupakan dalam sejarah Islam bagi Abdurrahman bin Auf ialah saat Perang Uhud. Beliau berjuang mati-matian menahan serangan musuh yang jumlahnya sangat tidak sebanding. Abdurrahman bin Auf juga dikenal sangat khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain keteladanannya dalam hal dermawan, berikut satu kisah tentang kedermawanannya. Kisah Abdurrahman bin Auf membeli kurma busuk. Mengutip buku 100 kisah fantastis dari Al-Quran dan Hadis, karya Walidah Aryan, salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, adalah Abdurrahman bin Auf. Ketika ia ikut hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Lalu, Sa'ad bin Ar-Rabi' ingin memberikannya kebun. Akan tetapi, Abdurrahman bin Auf dengan halus menolak. Ia hanya meminta Sa'ad untuk mengantarnya ke pasar terdekat. Sa'ad pun menunjukkan pasar Kainuka sebagai tempat di mana Abdurrahman memulai kegiatan berdagangnya. Abdurrahman bin Auf mulai berdagang dengan sangat tekun. Seiring berjalannya waktu, ia mendapatkan keuntungan yang halal. Saat Perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf menyumbangkan 4.000 dinar yang setara dengan 1,7 kg emas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah memberkati apa yang telah engkau tinggalkan dan apa yang engkau sumbangkan." Semakin banyak keuntungan yang diperolehnya, justru semakin banyak pula harta yang dinafkahkan. Dikisahkan dalam buku Merangkai Hikmah di Balik Kisah, karya Ummu Fayyad, setelah Perang Tabuk, banyak kurma di Madinah busuk karena ditinggal sahabat berperang. Kemudian, Abdurrahman bin Auf melihat peluang tersebut dengan menghabiskan seluruh hartanya. Ia membeli semua kurma busuk milik para sahabat dengan harga yang tinggi. Betapa senangnya semua sahabat kala itu, karena kurma busuknya masih laku terjual, bahkan laku keras karena tak ada yang tersisa sama sekali. Abdurrahman bin Auf juga merasa senang karena beliau telah jatuh miskin. Artinya, ia tidak akan tertinggal untuk masuk surga. Namun, begitu besar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat bagi hambanya yang saleh. Setelah kurma-kurma busuk itu berpindah tangan menjadi milik Abdurrahman bin Auf, datang utusan dari negeri Yaman yang membawa berita bahwa di negeri Yaman sedang tersebar wabah penyakit menular. Sang raja mencari kurma busuk karena menurut tabib mereka, kurma busuk bisa dijadikan obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Utusan Yaman tersebut berniat memborong semua kurma busuk dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Ketika Abdurrahman bin Auf pulang dari Syam, Rasulullah SAW berdoa untuknya agar Abdurrahman bin Auf dimasukkan ke surga. Kemudian turunlah Jibril. Ia berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, kirimkanlah salamku kepada Abdurrahman bin Auf dan sampaikan kabar gembira bahwa ia masuk surga."